Baik anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi pembahasan dari materi yang baru, ya, yaitu tentang VPS. VPS ini sudah saya bahas di kelas 12 TKJ kemarin, 12 TKJ B. Ini baik yang kelas 12 TKJ B dan juga yang di kelas 12 TKJ C tadi pagi ya. Dan sudah saya berikan tugas untuk yang 12 TKJ C yang pagi tadi. Nah, ini kalian bisa melihat ya, bisa melihat apa namanya itu materi saya yang tadi pagi sudah saya bahas dengan teman kalian kelas 12 TKJ C di sini ya, di channel saya. Nah, ini ada materi ASC kelas 12 TKJ. Nah, ini yang bagian 2 ya. Nah, ini yang bagian 2 ini adalah barusan saya upload. Ini untuk yang kelas 12 TKJC yang tadi pagi. Nah, kalau materi utuhnya kalian harus menyaksikan dari yang bagian pertama. Bagian pertama, lantas bagian kedua, dan ini yang akan saya lakukan di yang hari ini adalah yang bagian yang ketiga ya, yang dengan kalian ini, dengan bagian yang ketiga. Oke, langsung saja. Kalian misalkan bingung dengan materi pembahasan yang sekarang, ya makanya cukup kalian meluncur saja menuju ke channel ini dan kalian saksikan dari yang bagian pertama di sini, kemudian berlanjut pada bagian kedua, maka nanti kalian tidak akan bingung lagi ya. Jadi bagian yang kedua atau pada saat saya pembelajaran dengan kelas 12 TKDC, teman kalian yang pagi tadi, saya sudah mendemonstrasikan atau menunjukkan hasilnya gitu ya, hasil dari capaian belajar yang ingin kita lakukan tentang VPS. Apa itu VPS, apa saja yang dibutuhkan dalam membuat VPS, dan bagaimana hasilnya sudah terbahas tadi pagi. Nah, sekarang saya akan lakukan apa namanya itu, coba kita akan melakukan penginstalan ya. Ini sebenarnya kemarin di bagian pertama sorry ya, di bagian pertama sama bagian kedua kemarin belum ada penginstalan. Saya akan coba lakukan penginstalan sekarang ya. Topologi sudah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu membuat VPS sudah. Sekarang saatnya saya tunjukkan bagaimana cara menginstal cloud server pada Debian 11 ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. Nah, ini sudah ada apa namanya itu, sudah ada contoh yang tadi sudah saya tunjukkan hasilnya kepada kelas 12 TKDC yang pagi ya. Nanti bisa dilihat di sana. Kita akan membuat atau menginstal dan mempersiapkan cloud servernya ya. Cloud servernya di sini menggunakan Proxmox ya. Nah, jadi sekarang kita akan menginstal Proxmox dulu. Sebentar saya cek dulu keberadaan masternya Proxmox ya. Ini saya taruh di mana? Saya ingin lihat dulu. Di Proxmox. Nah, saya bisa lihat dari sini aja ya, dari instalasi sebelumnya di sini. Proxmox yang di sini menggunakan ISO yang ada di sebelah mana. Oh, ini kosong ya. Oke, langsung aja kita siapin dulu ya. Kita bikin mesinnya. Kita siapkan mesin untuk kita jadikan sebagai cloud server, yaitu Proxmox ya. Kita klik new. Di sini kita ketikkan saja cloud server. Ini ya, kita ketikkan cloud server. Kemudian ini tipenya, tipe dari sistem operasi yang akan kita persiapkan ini adalah other anak ya. Ini kita pilih kita pilih Linux ya, kita pilih Linux. Terus kita pilih di sini other Linux 64 bit
Kenapa kok pakai Alger Linux kok tidak menggunakan sistem yang lain saja? Karena di sini kalau kita lihat ya, di sini tipe Linux yang dikenali oleh Oracle VirtualBox itu hanya apa namanya itu distro tertentu ya, seperti AS Linux, Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva. Lihat ini Oracle, Red Hat, OpenSUSE, Turbo Linux, Ubuntu, SunOS, dan Proxmox yang akan kita install ini tidak tersedia. Makanya karena tidak tersedia, kita pilih Alger Linux, tapi yang versi 64-bit ya. Seperti itu, kita klik next. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan jumlah memori yang akan dialokasikan di dalam mesin Proxmox ini atau mesin cloud server ini. Karena ini adalah cloud server atau server yang menjadi basis nanti ya, yang akan menjadi basis untuk kita menginstal VPS atau membangun VPS, maka memorinya sebisa mungkin besar anak-anak ya. Nah, jumlah memorinya bisa disesuaikan dengan jumlah RAM yang terinstall pada laptop ataupun PC kalian nanti. Nah, di sini ada 83 untuk apa namanya itu untuk yang terinstall di laptop saya ini, maka saya bisa menggunakan 3 GB dari 8 GB tadi. Nah, 3 GB itu berarti 3072. 3072. 3072. Nah, ini ya. 3072 itu berarti sama dengan 3 GB ya, sama dengan 3 GB. Cukup sudah 3 GB itu digunakan sebagai alokasi RAM atau memori untuk cloud server kita yang berupa Proxmox ini anaknya. Kita klik next. Terus kita buat virtual hard disk yang baru. Ini biarkan terpilih di bagian create a new virtual hard disk now. Kita klik. Dan ini tipe hard disk yang harus dipilih. Kalau untuk digunakan di dalam apa namanya dalam software virtualisasi Oracle VirtualBox ini kita cukup menggunakan VDI saja, tidak perlu VHD maupun VMDK. Tapi nanti kalau kalian berencana ingin berpindah ke software virtualisasi yang lain seperti VMware dan kamu tidak kepingin install dari awal, cukup memakai hard disk virtual yang sudah dibuat pada saat penginstalan Proxmox pada Oracle, nanti bisa dipilih VMDK anak-anak ya. VMDK Virtual Machine Disk ini nanti bisa langsung dipakai di VMware ya. Tapi kalau tidak berencana untuk berpindah atau mencoba software virtual yang lain semacam VMware, cukup pakai Oracle VirtualBox, maka ya kita pilih VDI saja. Nah gitu ya. Kita klik next. Terus ini kita biarkan terpilih pada dynamically allocated, next. Nah, sekarang terakhir kita tentukan hard disknya. Untuk bisa menginstal Proxmox, anak-anak ya, kita bisa lakukan browsing di sini. Proxmox ini untuk menginstal Proxmox, ini paling tidak itu butuh spesifikasi kayak bagaimana ya. Ini kita lihat di sini. Ini kita langsung lihat ke websitenya saja, di website Proxmox. Nah, ini kebetulan Proxmox ini yang sekarang terbaru itu versi 70, anak-anak ya, versi 70. Coba kita lihat kalau 70 ini berapa. Coba kita klik about Proxmox VA. Ini Proxmox itu adalah a complete open source server management platform for enterprise virtualization, yaitu sebuah platform pengaturan server yang open source alias terbuka, yang komplit dan merupakan virtualisasi yang enterprise ya. Enterprise itu berarti luar biasa ya. Ini Proxmox ya. Untuk spesifikasinya ini kita lihat di bagian requirements. Nah ini kalau Proxmox 7 ini kebetulan nanti saya tidak akan menginstal Proxmox 7 ya. Kita lihat gambarannya saja lah. Yang akan kita install nanti ini Proxmox yang versi 6.
Oke, prospek yang versi 6. Ini yang untuk yang versi 7 ini contohnya untuk prosesornya Intel AMD 64 or AMD 64 with Intel VT AMD vCPU flag. Jadi ini butuh prosesor Intel atau AMD 64 dengan fitur yaitu VT AMD vCPU flag ya. Kemudian memorinya minimal 2 GB. Nah, ini memori minimal 2 GB. Lantas untuk harddisknya, kita lihat di sini. Untuk harddisk tidak disebutin ya. Untuk harddisk berapa kapasitas minimal. Nah ini untuk evaluation ya. Untuk evaluation ya benar harddisknya tidak disebutkan. Jadi di sini minimal prosesornya adalah Intel atau AMD versi 64 bit yang sudah support VT AMD-V ya, memorinya minimal 1 GB. Oke, nah kita udah menemukan spesifikasinya. Berarti di sini tadi sudah saya berikan memori malahan tidak 1 GB lebih ya, yaitu 3 GB. Nah untuk harddisknya karena tidak ada spek khusus yang diminta, tapi saya sudah mencoba kalau harddisk kurang dari 10 GB itu tidak bisa ini ya, tidak bisa dilanjutkan ya. Untuk itu di sini harddisknya akan saya set paling tidak adalah 17,98 GB. Nah ini cukupan ya. 10 GB udah pernah saya coba, nggak nutut ya harddisknya, berarti paling tidak 17,98 GB. Nanti coba saya kecilin lagi di angka 15 lah, 15,6 GB ya. Oke, kita klik dan selesai. Untuk apa namanya itu, untuk cloud server ini sudah berhasil dibuat. Nah ini walaupun sudah berhasil kita buat, tapi ini masih belum apa namanya itu, masih belum memungkinkan ya untuk kita start, karena kita harus melakukan pengaturan dulu sebelum kita ini menginstal lebih lanjut ya. Ini cloud servernya ada spasi, ini kurang baik ya kalau di mesin Linux untuk dilanjutkan, karena nanti kita harus setting, antara lain settingnya ya, kita lakukan ya, setting dulu. Yang perlu di setting itu pertama adalah di bagian network ya. Di bagian network ini saya akan pilih untuk tipe networknya adalah host only adapter. Itu artinya nanti Proxmox sebagai cloud server kita nanti ini akan bisa diakses oleh mesin host di sini, yaitu saya gunakan Debian 11 di sini, maupun nanti bisa diakses oleh komputer lain yang terinstal dalam Oracle VirtualBox ya, dalam satu lingkup jaringan ya. Makanya kita pilih host only adapter. Terus ini kita klik advance. Nah, ini perhatikan anak-anak, di sini ada Prometheus mode. Mode pengizinannya bagaimana? Ketika terjadi lalu lintas data di dalam komputer-komputer yang terhubung dalam satu jaringan di Oracle VirtualBox ini nanti bagaimana sistem aliran datanya. Kalau dipilih deny, baru ditolak semua. Nah, makanya di sini kita pilih allow all, izinkan semuanya ya. Nah, ini jangan lupa dipilih, dan ini wajib kabel connected, karena ini adalah simulasi ya, kabelnya terhubung gitu ya. Oke, sudah, networknya sudah. Lanjut kita pilih ke bagian storage. Di bagian storage ini kita menentukan kita akan install Proxmox sebagai cloud server ini dari mana. Nah, dari file ISO. Makanya kita pilih di sini DVD blank. Terus ini kita klik dan kita pilih. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempersiapkan yaitu Proxmox VE621. Nah, nanti ini otomatis tidak muncul kalau kita belum pernah install Proxmox. Ini karena saya sudah pernah install, makanya muncul. Yaitu kita klik. Nah ini. Nah, ya, ini sudah terambil gitu ya. Berikutnya terakhir yang butuh kita lakukan untuk pengaturan ini di bagian sistem anak-anak. Kita tahu tadi bahwa ini kita lihat di sini. Untuk prosesor itu minimal butuh 64 bit. Nah, ini kebetulan di laptop ini sudah 64 bit. Dan yang terpenting ini, fitur VT AMD-V
ini harus aktif. Nah, ini untuk bisa mengaktifkan fitur itu, kalau di VirtualBox ini masuk pada menu sistem pada bagian prosesor. Nah, ini anak-anak, kalian perhatikan, ini enable nested VT X AMD masih mati ya. Nah, ini harus kita hidupkan agar nanti Proxmox ini bisa siap digunakan untuk menginstal ya, untuk diinstal maksud saya. Ini masih mati, habis ini kita hidupin. Gimana caranya? Kita akan hidupkan ya. Baik, kita akan oke dulu ini. Ini kita rename dulu. Ya, setting kita rename dulu ini biar tidak ada spasi, karena ini mesin Linux itu kurang suka dengan spasi ya. Nah, ini kita hilangkan spasinya sehingga jadinya cloud server ini saja ya. Dan klik OK. Ini udah kita rename. Selanjutnya mari ini kita akan hidupin fitur VT tadi. VT AMD itu ya yang masih mati. Gimana cara menghidupkannya? Kita bisa menggunakan terminal, dan kita masuk ke sini anak-anak ya. Ini kalau kurang besar bisa diperbesar ini kalau misalkan. Oke, kita masuk ke CD USR bin. Ya, kita masuk ke folder itu, coba kita lihat isinya ls. Nah, ini kita cari sebuah perintah siap pakai hasil kita menginstal VirtualBox yang bernama VBox Manage. Ini kita lihat. Nah, ini anak-anak ya. Ini kita butuh ini ya. Nah, ini kita butuh VBox Manage ini ya. VBox Manage. Oke. Itu yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan fitur VT AMD yang tadi masih tidak hidup ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik, kita tuliskan perintah sudo. Sudo itu berarti kita mengeksekusi perintah ini dengan menggunakan hak user tertinggi, hak user admin ya. Sudo VBox Manage. Nah, itu kamu lihat sudo VBox Manage. Kemudian perintah berikutnya modify VM. Nah, nama mesinnya tadi apa? Nama mesinnya tadi adalah cloud server ya. Nah, ini cloud server nama mesinnya. Jadi kita tuliskan ya cloud server. Kemudian ini kita tuliskan fitur yang mau diaktifin, yaitu nested ya, /min 2 kali, kemudian nested, kemudian hardware virtual virt on. Nah, ini perintahnya anak-anak ya. Kita kasih perintah ini. Jadi sudo ini dipakai untuk memberitahu kepada sistem Linux bahwa perintah yang saya blok ini akan dieksekusi dengan menggunakan hak user tertinggi, yaitu user admin atau user root. VBox perintahnya adalah VBox Manage, modify VM. Nah, ini nama inisial ya, nama instance dari mesin yang sudah kita siapkan di VirtualBox tadi, yaitu cloud server. Nah, ini fitur yang mau diaktifin ya, min nested min virt ya, kepanjangan dari virtual spasi on. Nah, kalau sudah demikian tinggal di enter. Nanti akan minta password root, kita akan masukkan password rootnya, enter. Nah, ini. Bentar, ini kok ada perintah begini. Could not find a registered machine name cloud server. Nah, ini karena ini belum, tadi kan sudah kita rename ya. Ini sudah kita rename, terus belum kita matikan ya. Kita tutup saja VirtualBox-nya karena kita sedang modifikasi mesin yang ini ya. Kita close dulu ini dan kita coba ulangi lagi perintah yang sama. Kita coba enter, masih tetap. Nah, masih tetap ini kemungkinan anak-anak ya. Coba ini keterangan di bawahnya ini apa? Code VBox object not found. Compile VirtualBox web interface in VirtualBox polymer NSI support. Oh, ini berarti ini berarti kita tidak perlu untuk mengeksekusi perintah ini anak-anak.
Nggak perlu mengeksekusi perintah ini dengan menggunakan HI tertinggi, yaitu sudo. Jadi kita cukup hapus saja sudonya ini. Nah, ini sudonya dihapus begini, langsung VBox Minix ya. Kita tekan enter, kita lihat. Ya, berhasil. Tidak muncul pesan error. Itu artinya kita sudah berhasil untuk apa namanya itu mengaktifkan fiturnya ya. Oke, sekarang kita lihat anak-anak di virtual box-nya. Oke ya, ini kita lihat di virtual box-nya. Nah, di virtual box-nya ini sekarang kita bisa intip ya, apakah dengan kasih perintah tadi itu fasilitas yang diminta oleh Proxmox yaitu VT teknologi tadi sudah aktif atau tidak ya. Kita klik setting, kemudian kita pilih di bagian sistem dan kita pilih prosesor. Ya, kalian lihat di sini anak-anak, ini udah berhasil kita aktifkan apa namanya itu nested VT atau AMDV-nya ya. Nah, ini sudah. Berarti ini siap untuk dipakai install Proxmox. Nah, ini ada satu lagi yang perlu dilakukan di sini yaitu di bagian prosesor. Ini karena yang namanya cloud server itu butuh lari kenceng, maka jumlah prosesornya saya tambah. Nah, yang semula satu CPU di sini ada 8 CPU yang bisa diaktifin ya. Tapi saya butuh 2 CPU saja. Nah, kayak gini. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, ini berarti siap ya. Kita coba ya, kita uji coba untuk install. Bisa apa tidak kita melakukan penginstalan ya. Kita uji coba saja dulu. Tapi kita tidak akan lanjut install sampai habis. Karena ini waktunya juga tidak mengizinkan. Kita akan tes saja ini sudah jalan apa tidak ya. Kita bisa langsung klik start. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah muncul ya menunya ya. Coba kita lanjut saja dulu untuk ngetes sampai awal. Kita pilih menu pertama, install Proxmox VE, dan kita enter ya. Kita intip saja dulu, kita lihat. Ya, kita tunggu. Apakah muncul pesan error apa tidak gitu ya. Biasanya sih masalah VT-nya ya. Nah, kalau tidak muncul pesan error, masalah teknologi VT-nya tadi berarti sudah berhasil. Nah, ini anak-anak tidak muncul pesan error, kita lihat di sini. Kita bisa lanjut install ini ya. Nah, ini dia ya. Ini dia. Oke ya, jadi kita untuk bisa apa namanya itu menginstal Proxmox ini sudah bisa jalan, ya. Sudah bisa jalan Proxmox-nya ini. Ya, Proxmox-nya sudah bisa jalan. Di sini kalian lihat bisa diinstal. Itu artinya kita sudah bisa untuk melakukan penginstalan dari Proxmox. Nah, installnya bagaimana? Ini tanggung ya, kita tuntaskan saja sampai ini benar-benar terinstall ya. Ya, oke. Pilih I agree. Nanti bisa dilanjut di pertemuan yang akan datang saja ya. Ini proses installnya ini masih agak lama. Ini sementara waktunya tidak mengizinkan ya. Demikian anak-anak ya untuk sesi sharing kali ini. Untuk bagaimana kita mempersiapkan Proxmox sebagai apa namanya itu sebagai pilihan kita untuk membangun VDS nanti. Mungkin demikian dulu anak-anak. Ini akan saya berikan tugas langsung. Silakan nanti tugas ini dicek di Google Classroom terkait dengan persiapan kita untuk mempersiapkan cloud server ya. Seperti tugas yang saya berikan kepada anak kelas 12 TKDC yang pagi. Jadi cuma yang pagi tadi tentang alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk yang kalian di sini adalah tahap persiapan ya. Tahap persiapan untuk penginstalan bagaimana. Segera ya, dicek nanti habis ini tugasnya di Google Classroom akan saya luncurkan dan bisa dikerjakan hari ini karena nanti
batas akhir pengerjaan itu sampai jam 6 petang, 6 petang anak-anak ya. Nah, itu saya disetting gitu. Mungkin demikian pembelajaran kita di siang hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena masih mengawal ibu saya yang masih sakit anak-anak. Saya tadi agak slow respon ya, karena itu mohon maaf. Alhamdulillah ini kita sudah bisa bertemu dan saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi yang ingin dicapai di hari ini. Cukup sekian, terima kasih anak-anak ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.